Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oil jet, piston oil jet atau semprotan khusus oli ke belakang piston. Ada yang request, tapi terus terang penulis ini pengetahuannya untuk soal jet oli piston itu minim ya. Tapi kita coba bicara sistem pelumasan secara keseluruhan. Jadi oli itu mengalir ke semua bagian karena adanya pompa. Ada pompa oli di bagian bawah mesin. Penulis nggak tahu implementasi kalau di sepeda motor bagaimana, tapi kerjanya adalah secara mekanik berdasarkan putaran mesin. Katanya ada desain khusus ya yang memungkinkan semprotannya ini jadi nggak bergantung pada RPM, tetap mengurangi tenaga mesin, tapi kecepatan mengalirnya tidak lagi berbanding lurus dengan RPM. Desainnya opo, patennya siapa nggak tahu, dan apakah ini juga berlaku pada motor entah ya. Jadi kalau dari penjelasan tersebut, mau RPM mesin rendah atau tinggi, kecepatan sirkulasi oli tidak banyak berubah, karena mestinya membuat konstan sama itu mustahil ya. Mestinya akan bakal ada beda. Kalau pelan ya pelan, tapi kalau kencang tidak akan sekencang putaran RPM, karena RPM mesin itu kan sangat bervariasi ya, antara kondisi idling dengan kondisi mesin jalan itu bedanya bisa minim 6 kali, bisa sampai 9 kali, 10 kali. Fungsi pelumasan sendiri itu ya melumasi bagian yang bergerak. Ada bagian yang terkena oil sump, bagian yang terkena oli. Ada juga yang butuh secara aktif disemprot pelumas. Ada juga yang misalnya protes, oh bagian ini nggak disemproti, oh bagian ini nggak disemproti gitu ya. Makanya mesinnya gampang aus, makanya mesinnya gampang ini gitu ya. Ya memang tiap mesin ono ya penyakit-penyakit seperti itu. Jadi ada yang memang dari desain bagian tertentu itu lemah, nggak kena pelumasan, nggak kena lewatan pelumasnya, nggak disemprot, nggak diopolah, diceruti lah gitu ya. Ada yang misalnya seperti di mesin Mio 125, lubang olinya kecil gitu ya. Tapi yang jelas bagian oli ini butuh yang namanya pelumasan. Dan untuk mengalirkan ini ada yang sampai lewat tengah-tengahnya jenenge as ya. Jadi bagian misalnya ya crankshaft itu ada yang asnya tengahnya lubang. Jadi dengan berlubang gitu bisa mengalirkan oli dari sisi kanan ke kiri atau kiri ke kanan ya, sing bener. Dan makanya itu pakai namanya seal juga. Terus untuk ke bagian cylinder head itu ada salurannya juga. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang modelnya ciprat-ciprat juga ya. Jadi
mungkin cuma bagian noken AC tok yang kena, atau bagian gearnya sekitar noken as gitu. Tapi karena bagian itu dikeceruti, jadinya seperti apa, spuyer gitu ya, nyemprot nyebar gitu. Jadi itu tergantung dari kecerdasan pabrik ya. Yang apa juga perlu itu adalah antara dinding silinder dan piston. Jadi dari dinding silinder itu butuh pelumasan. Nah, yang bagian ini macam-macam ya. Ada yang dari apa, ring sampingnya pangkalan ini piston force, crankshaft ya. Dari pinggirannya crankshaft ada, dari ujungnya apa jenenge pistonnya juga ada, dari apa, dari base nya piston itu ya dikasih lubang yang ada saluran olinya. Saluran olinya sumbernya dari bagian lain gitu ya, sehingga pistonnya kena serut. Nah, jet oil juga ya sebenarnya perpanjangan dari semprotan untuk piston itu. Jadi kalau semprotan untuk piston itu ya nyebar kan, nyebar ke semua arah. Ya itu lagi-lagi hasil pola pikirnya apa, akal-akalan dari desainer pabrikan, gimana caranya oli itu bisa nyembur ke bagian dinding silinder dan pistonnya. Kalau normalnya ya tentu pistonnya kena expose yang enggak beda jauh dari bagian lain. Tapi dengan apa, jet piston itu akan ada oli khusus yang disemprotkan ke bagian belakang silinder. Kalau kita lihat kerja secara keseluruhan ya, kerja pelumas secara keseluruhan, keberadaan jet oli piston ini akan membutuhkan usaha lebih dari pompa olinya. Jadi entah tenaganya yang kepake atau sirkulasi dari bagian lain yang akan dikurangi. Menurut penulis seperti itu ya. Tentu beda sendiri kalau misalnya untuk bagian semprotan ini disediakan pompa khusus. Ya embuh ya. Ukuran dari semprotan ini juga beda-beda. Penulis pernah lihat yang punyanya Suzuki apa ya, RC mungkin, Shogun enggak gitu. Jadi dari Suzuki RC itu lubangnya kecil sekali ya. Yang di Suzuki pokoknya kecil lah. Di Yamaha apa ya, Mio kali ya, atau Jupiter apa embuh sing di Jupiter versi piro, ada juga kayaknya lebih besar. Terus di PCX kayaknya lebih besar lagi ya. Nah, ukuran kecil besarnya semprotan ini ya tentu akan mempengaruhi kerja dari pompa oli, tekanannya itu antara butuh tenaga lebih banyak atau mengorbankan pelumasan yang lain. Tapi tentu ini tergantung dari pemikiran pabrikan ya. Jadi pabriknya mau meluangkan lebih banyak power untuk memompa, atau gak peduli tekanan pompa dibiarkan sama seperti standar tapi dikurangi. Kalau yang pertama efeknya adalah ya tenaga mesin akan lebih banyak dibutuhkan untuk memompa. Kalau yang kedua ya bagian lain jadi kekurangan. Kalau kekurangan ya jadinya malah aus lebih banyak.
Ini masih faktor kelemahan pertama ya. Jadi kelemahan pertama adalah bagian lain jadi tidak terlumasi. Nah, penulis perlu menyebut ini karena kok yang PCX 160 atau mesin Honda 160 cc yang lain motor matic itu kok lebih lebih cepat aus daripada yang versi-versi sebelumnya. Mungkin di versi-versi lain, versi 150 cc nya Honda motor matic itu ada kasus piston baret, kasus silinder ngantong gitu ya. Tapi rasanya kok tidak separah yang ada di versi 160. Jadi mungkin karena Honda itu fokus ke semprotannya itu membuat bagian-bagian lain jadi nggak terlumasi dengan baik. Jadi kayaknya Honda itu tidak mau mengorbankan tenaga ya. Jadi nggak mau tenaga banyak tersedot oleh pompa oli ini. Jadi ya nggak dirubah, terus tambah oli squirter, jadinya kebanyakan olinya larinya ke jet oli ini, yang bagian lain enggak. Sehingga yang terjadi ya aus di bagian lain-lain, entah piston, silinder, roller dan seterusnya itu jadi lebih banyak. Terus kelemahan kedua adalah dari sisi kalau mendinginkan dan memanaskan. Proses mendinginkan itu adalah proses menggunakan bahan lain untuk membuat barang yang kita inginkan itu jadi lebih dingin. Yang namanya energi itu tidak bisa hilang ya. Memang ada pengecualian, tapi ya ada hukum kekekalan energi ya. Energi itu harus dirubah jadi apa? Energi itu bisa secara fisika membuat benda lain lebih panas, lebih encer. Secara kimia juga merubah susunan struktur kimia. Jadi ada proses kimia yang membutuhkan yang namanya panas. Juga ada proses penguapan, itu juga mengubah panas sehingga merubah struktur molekulnya dari cair menjadi gas. Perubahan kimia apa ya? Maaf, ilmu kimia wis lali. Tapi ada yang karena panas struktur kimia benda itu jadi berubah. Nah, oli itu harapannya adalah tidak berubah secara kimianya. Dengan menyemprotkan oli ke belakang piston, memang pistonnya itu jadi dingin, tapi di sisi lain pistonnya olinya jadi panas. Piston didinginkan dengan mengorbankan olinya jadi lebih panas. Dalam keadaan normal, oli yang kena silinder itu sedikit, kena belakangnya piston, oli yang kena belakangnya piston itu sedikit. Tapi setelah pakai oli squirter, oli yang kena belakangnya piston jadi banyak. Panas dari oli akan membuat olinya akan cepat rusak, karena ya oli itu seperti penulis sebut tadi bisa terjadi perubahan kimia bila terkena panas. Prosesnya ono jenenge dhewe untuk proses perubahan sifat oli karena panas, itu cracking atau apalah itu ya. Jadi oli itu jadi mecah jadi unsur-unsur yang mestinya lebih encer ya.
Terus tentu ada yang namanya oksidasi. Makin panas olinya makin mudah teroksidasi. Kalau oli itu ada di dalam ruang mesin, masih tetap terekspos udara, yaitu melalui blow by, gas pembakaran ya, pembakaran jedor gitu ya. Nah, udara itu kan bertekanan tinggi, akan ada yang bocor ke ruang oli juga. Ya buktinya saja lah kalau kita tutup olinya lupa dipasang, seperti penulis kemarin pernah nyoba. Awas ya, awas keluar olinya ngumpet. Ya memang karena motor penulis penyakitan ya, makin parah lagi efek itu. Jadi ada kelemahan juga kalau oli itu disemprotkan ke belakangnya piston. Memang pistonnya jadi lebih dingin permukaannya, tapi ya olinya yang jadi kena panas. Nah, panas ini nggak ada tempat pembuangannya, nggak ada tempat khusus untuk mendinginkan olinya. Nggak ada yang namanya oil cooler. Oil cooler itu sebenarnya cuma oli dialirkan ke kisi-kisi gitu ya, kisi-kisi kecil-kecil radiator yang fungsinya adalah kisi-kisi ini akan membuat panas itu terbuang ke udara. Sementara di motornya sendiri kisi-kisi radiator dipakai untuk mendinginkan cairan radiator, nggak bisa kepake untuk oli. Nah, yang terjadi adalah ya olinya suhunya jadi sangat tinggi. Motor dengan oil filter, dengan semprotan oli, dengan jet oli, ya olinya akan jadi lebih mudah panas, jadi lebih panas ya. Bukan suatu masalah kalau tempatnya di daerah dingin macam di Jepang gitu, tapi kalau di Indonesia, nah, itu mungkin butuh perhatian khusus, mungkin butuh yang namanya oil cooler khusus. Tapi selama ini ya kita nggak pernah ya menemukan ada namanya oil cooler untuk motor ya. Nah, yang terjadi sekarang adalah ya olinya jadi betul-betul teruji. Mungkin ada yang ngomong mineral itu olinya nggak tahan panas, full sintetik itu tahan panas. Sayangnya pabrikan nggak jujur. Oli mineral pun disebut full sintetik. Mineral grup 3 ada, grup 2 ada. Wes, kita nggak usah teori lah, kita dari praktek aja. Dari praktek ya, oli Mestran itu daya tahan uapnya paling tinggi gitu. Termasuk paling tinggi. Bahkan oli yang wes jelas-jelas mineral, selain dari Mestran ya, oli kayak Meditran S, Meditran SX, apa maneh, wes boleh oli-oli kategori mineral. Itu daya tahannya malah lebih tinggi dari kebanyakan oli full sintetik yang penulis coba. Apalagi oli full sintetik buatan lokal. Dan oli full sintetik buatan lokal ini juga termasuk yang merek-merek luar, merek Bardahel, Repsol. Penulis sayangnya ketika beli sel ultra belum melakukan uji panggang oli, jadi penulis nggak tahu apakah sel ultra itu termasuk yang kemampuannya rendah, yang daya tahan pemanasannya rendah. Tapi ya harusnya
daya tahan panas oli itu nggak boleh sampai kalah dari oli mineral. Jadi harusnya daya tahan panas oli full sintetik itu nggak boleh kalah dari mineral. Harusnya dari setiap percobaan harusnya oli mineral itu yang jumlahnya paling sedikit. Tapi ironinya ya, selain oli full sintetik yang ada paunya, yang oli generasi lama itu gak ono ya sing daya tahannya bagus ya. Oli yang penulis coba juga generasi lama yang sip. Oli generasi baru kok gak ono yang sip. Kendal GT1, Eneos Molybdenum, BM, wah apa mana ya, top one itu full sintetik apa enggak. Kalau yang dari pabriknya sendiri kayak dari WGI dengan merek Evalux, ALP Petro dengan merek Eni, Varia Tradingco dengan merek Win, itu justru merupakan oli-oli yang anehnya daya tahan panasnya termasuk bagus. Merek lainnya termasuk Jumbo ya, itu olinya bening sekali tapi daya tahannya dan tahan panasnya bagus. Nah sekarang kayak apa ya, yang paling terakhir penulis coba itu Daytona ya. Daytona jelas tulisannya full sintetik, tapi kelihatan jelas dibanding oli mineral dia menguap lebih banyak. Loh kok aneh gitu loh, oli full sintetik tapi penguapannya lebih parah daripada oli yang jelas-jelas mineral. Ya seperti itulah yang mendominasi penjualan oli-oli yang dijual di Indonesia sekarang. Oli dengan warna yang bening, mungkin ada yang oksidasinya bagus, antioksidasinya bagus, tapi banyak yang secara penguapan malah lebih parah dari meseran SAE40. Faktanya seperti itu. Ya penulis masih ada lagi satu merek yang mengklaim tahan panas ya, yaitu merek Apogeo, katanya oli full sintetik lebih tahan penguapan daripada oli mineral. Itu penulis bakal coba klaimnya. Tapi ya tentu penulis nggak akan beli oli Gualti yang SAE nya belakangnya 30 atau 20 atau 16. Penulis belinya ya yang 40 karena penulis nyobanya ya di motor ini. Motor ini pakai 30, mungkin pakai sekali tok jebol mungkin kan. Oli ini wis gak kuat. Tapi realitanya oli full sintetik itu nggak tahan panas. Oli 9 Circle juga dari sisi penguapannya bagus, dia tahan penguapan, tapi dari sisi oksidasi buruk. Tambahan satu lagi ya, moga-moga nggak kepanjangan videonya. Orang itu ngomong bahwa dengan lubang oli yang kecil, dengan saluran yang sangat kecil dari olinya, baik yang dilewati untuk mendinginkan untuk melumasi bagian noken as, bagian dinding silinder dan piston, itu banyak yang ngomong bahwa olinya harus encer. Tapi mereka nggak perhatikan sebenarnya seberapa encer sih oli itu. Mereka ngomong bahwa 10W 40 itu encer, 20W 50 itu terlalu kental. Nah sebenarnya mereka itu sudah pernah nggak sih ngukur kekentalan oli pada ya suhu kerjanya? Apakah mereka pernah membandingkan berapa persen sih perbedaan kekentalan oli grade 1 dengan yang lainnya? Dan ya dari standarnya saja lah,
penulis pernah ngukur dari standarnya ya, perbedaan kekentalan oli grade 1 dengan yang lainnya itu bedanya adalah 30%. 30%. Nggak 2 kali, nggak 3 kali, tapi 30%, sepertiga. Jadi nggak sampai berkali-kali lipat bedanya kekentalan 20W50 dengan 10W40. Tapi orang-orang seakan-akan 10W dengan 20W, wah 2 kali lipat itu. Ya, padahal ya nggak juga. Orang juga membedakan antara yang 10W30 dengan 5W30. Wah 2 kali lipat lebih encer. Enggak juga. Kita lihatnya itu di data kekentalan di 100 derajat Celcius. Yang di informasi produknya itu adalah angka kinematic viscosity pada suhu 100 derajat Celcius yang kalau oli 20W50 ya lebih besar dari 16,3 CST. Kalau SAE 10W40 ya kurang dari 16,3 sampai 12,5. 10W30 kurang dari 12,5. Nah seperti itu ya standarnya ya. Jadi kekentalan nggak beda jauh. Kalau ngomong wah 20W50 terlalu kental, ya enggak juga. Sebenarnya ya untuk menilai seperti itu kita harus merasakan lah ya, apa benar kental. Kalau kental itu akan berat, suara mesin halus. Karena ada juga ya terlalu encer itu juga berat, tapi suara mesin kasar. Jadi oli itu baik terlalu berat, antara terlalu kental dan terlalu encer itu sama efeknya, berat, ditarikan nggak enak. Walau aslinya beratnya beda, orang kadang nggak sadar bedanya apa, karena memang itu butuh pengalaman ya. Kalau berat karena terlalu kental itu ya di RPM rendah pun berat. Di RPM tinggi makin berat lagi. Kalau karena terlalu encer, di RPM rendah berat, ringan, di RPM tinggi yang berat. Jadi soal kekentalan ini kita itu harus dari coba sendiri ya. Coba sendiri apakah suara mesin halus atau kasar. Kalau suara mesin kasar itu biasanya karena terlalu encer. Kasarnya juga kasar asak-asak ya, kasar kemelotak itu sebenarnya ya bisa juga, cuma biasanya kalau kemelotak itu sudah karena penyakit, sudah ada bagian yang terlalu longgar. Kalau gitu ya perlu dibenahi. Memang sih mesin kondisi sempurna, nggak ada penyakitnya, itu suaranya halus banget, hampir nggak kedengaran. Tapi terus kemudian pakai oli tertentu jadi kasar ya belum tentu olinya yang kurang baik. Bisa jadi karena ya sebelumnya sudah dirusak. Sudah dirusak oleh olinya. Jadi ya walau saluran olinya kecil atau macam-macam, kita tetap perlu eksperimen. Ya eksperimen ya artinya kita coba oli naik kekentalan 1 atau turun kekentalan 1. Kalau olinya salah, jangan heran kalau kendaraan itu nggak bisa kencang. Contoh, mesin 1500 cc tapi kok nggak bisa lari lebih dari 100. Mesin 100 cc nggak bisa lebih dari 80, bahkan ada yang nggak bisa lebih dari 70. Jadi kembali lagi ya soal keberadaan dari oil filter, dari jet oli. Itu tergantung dari pabrikannya ya, yang desain. Kalau yang desain itu cuma asal desain terus melakukan percobaannya tidak di terutama daerah-daerah yang panas, ya jadinya motornya bakal bermasalah.
apalagi kemudian disebut wah oli 10W30 yang paling cocok, padahal itu kesimpulan dilakukan ketika nyoba motornya di daerah dingin. Mungkin ya bisa aja 10W30 itu direkomendasikan karena olinya sudah diperbaiki sifatnya ini. Tapi masalahnya yang dijual Indonesia apa sudah ditingkatkan kemampuannya, apakah sudah dibuat kemampuannya sehingga cocok dengan kebutuhan dari mesinnya. Nah, penulis ragu ya bahwa oli yang dijual oleh AHM atau Yamaluk itu sebenarnya sudah sesuai standar. Jadi untuk mereka yang apes punya motor macam mesin 160, penting sekali untuk memilih oli yang daya tahan panasnya bagus ya. Silakan dah coba sendiri, bandingkan dengan oli yang mampu dibeli, mana yang tahan panas. Nah, itulah yang silakan dipakai. Jangan tergiur dengan tulisan full sintetik, karena biasanya itu cuma tulisan loh, tapi bukan realitanya. Bisa gampang ketahuan kalau kita melakukan uji pemanasan, apa benar oli ini sesuai kemampuannya. Untuk perbandingan silahkan lah pakai oli Mesran SI40. Kalau sulit Mesran B40, kalau sulit lagi Mesran Super. Tentu belinya juga di SPBU ya, jangan di toko bengkel pinggir jalan, untuk memastikan bahwa produknya itu asli. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.